Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang kaidah pencacahan ya. Di sini kita akan belajar tentang konsep faktorial. Jadi konsep faktorial di sini kita akan mempelajari gimana sih faktorial itu, yang mana nanti ini akan berdampak pada permutasi dan kombinasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisinya ya. Jadi definisinya untuk faktorial ini yaitu untuk setiap bilangan asli n faktorial didefinisikan sebagai, jadi n faktorial simbolnya n tanda seru ya, itu sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Jadi mundur terus sampai angka 1. Hal khusus di sini khususnya misalnya kalau ada 1 faktorial itu nilainya 1, 0 faktorial itu nilainya juga 1. Nah, bagaimana dengan bilangan yang lain? Bilangan yang lain kita coba contoh sini ya. Misalnya 3 faktorial berarti sama dengan 3 kali 2 dikali 1 atau sama dengan 6. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 dikali 1 berarti yaitu 24. 4 faktorial bisa kita ganti juga menjadi ini, karena 3 kali 2 kali 1 itu adalah 3 faktorial. Berarti 4 faktorial bisa kita tulis juga 4 dikali 3 faktorial. Berarti dengan kata lain bisa juga nih, misalnya di sini ada n faktorial berarti sama dengan n dikali n dikurangi 1 faktorial. Atau bisa juga misalnya n itu sama dengan n faktorial per n-1 faktorial. Misalkan di sini saya punya beberapa contoh soal. Oke, nomor 1 misalnya kalau ada 12 faktorial dibagi 10 faktorial. Ini gimana ya? Kalau misalnya kita tulis semuanya sampai 1, ini kan kebanyakan ya. Kayak gini kan. 10 juga sama. Misalnya kita tulis sampai 1, ini terlalu banyak ya kan. Jadi ini bisa kita ringkas dari 10 sampai ke sana bisa kita ganti jadi 10 faktorial. Sehingga ini bisa kita tulis 12 faktorial itu menjadi 12 kali 11 kali 10 faktorial. 10 faktorial yang di bawah tetap 10 faktorial, tidak usah kita ubah. Sehingga ini bisa kita bagi. Maka hasil akhirnya adalah 12 dikali 11 yaitu 132. Contoh yang kedua, misalkan di sini ada 9 faktorial per 6 faktorial 3 faktorial. Nah, kira-kira kalau dibuat seperti tadi, kita akan membuat 9 faktorial itu menjadi 6 atau 3. Nah, lebih baik kamu membuatnya menjadi 6 faktorial yang terdekat. Jadi kita akan tulis 9 kali 8 kali 7, 6, stop di sini. Nah, 6 faktorial juga 6 faktorial. Nah, baru yang 3-nya kita ubah menjadi 3 kali 2 kali 1. Nah, sehingga ini bisa kita bagi dan yang lainnya bisa kita perkecil. 9 dibagi 3 yaitu 3, 8 bagi 2 yaitu 4. Nah, sehingga di sini tinggal kita kali 3 kali 4 kali 7. Yaitu di sini kita dapat 84. Sekarang kita coba contoh yang ketiga. 1 per 3 faktorial ditambah 1 per 4 faktorial dikurangi 1 per 5 faktorial. Nah, ini kan penyebutnya berbeda. Kalau mau disamakan bagaimana caranya? Nah, kita akan menyamakan. Berarti kita menyamakannya, kita ambil yang faktor terbesar. Berarti 5 di sini terbesar ya. Berarti kita akan buat menjadi faktor terbesar 5. Supaya ini menjadi 5, berarti ini kita kali 4 dan kali 5 ya. Sehingga jadi 5 faktorial.
maka ini pun berdampak dikali 4 dan dikali 5 juga. Yang ini supaya jadi 5 faktorial kita kali 5, maka ini juga harus jadi kali 5. Dengan kata lain berarti 5 kali 4 dikali 3 faktorial itu sama aja 5 faktorial kan. Ini 5 dikali 4 20. Ditambah 5 dikali 4 faktorial berarti juga jadi 5 faktorial. Yang atasnya jadi 5. Oke, berarti tinggal kita hitung 20 tambah 5 dikurangi 1, yaitu 24 per 5 faktorial. Misalnya 5 faktorial mau kita jabarkan lagi, bisa. Sehingga di sini 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 misalnya ya. Mau kita buat seperti ini juga bisa. Atau kita sudah tahu hasil 5 faktorial juga boleh. Nah, kayak ini 24 bagi 4 6 bagi 6 bisa ya 1, berarti hasilnya adalah 1 per 5. Soal nomor 4, 11 dikali 10 dikali 9. Nah, ini pengen dibuat jadi faktorial, bagaimana caranya? Nah, kalau mau dibuat faktorial berarti ini harus kita kali 8 ya kan, 7 dan seterusnya sampai 3, 2, 1. Nah, karena di atas kita kali berarti kita harus buat per, yaitu 8 kali 7 kali 2 kali 1 juga kan. Nah, berarti dengan kata lain atasnya itu kalau kita sambung dari 11 sampai 1 itu adalah 11 faktorial. Yang bawahnya adalah 8 faktorial. Nah, berarti 11 dikali 10 kali 9 itu bisa kita ubah menjadi 11 faktorial per 8 faktorial. Soal nomor 5, misalkan 4 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 2 faktorial, hasilnya berapa nih? Nah, ini bisa kita samakan yaitu menjadi 2 faktorial, yaitu dengan cara 4 faktorial kita jabarkan jadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. 3 faktorial kita jabarkan juga jadi 3 dikali 2 faktorial, dan 2 faktorial tetap 2 faktorial ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sama ya kan, yaitu 2 faktorial. Nah, berarti 2 faktorialnya ini bisa kita taruh di paling belakang. Sedangkan depannya 4 dikali 3 yaitu 12, tambah ini 3 saja. Nah, yang di sini kan nggak ada ya, berarti itu sama dengan 1. Nah, berarti ini tinggal kita jumlah 12 tambah 3 tambah 1 yaitu 16. Jadi 16 dikali 2 faktorial. Atau kalau misalnya minta dirubah, 16 itu kan 2 pangkat 4 ya, 2 faktorial itu 2. Jadi sama aja 2 pangkat 5. Soal nomor 6, misalnya di sini ada 8n-1 faktorial sama dengan 72 n-2 faktorial. Yang tanya misalnya n-nya. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Ini bisa kita pindahkan dulu salah satu ya. Misalnya ada n-1 sebelah sini, n-2 nya pindah ke sini misalnya ya. 72 nya di sini, 8 nya di sini. Nah, n-1 dengan n-2 itu yang bisa dimundurin itu adalah n-1, karena n-1 kita kurangi lagi 1 jadi n-2 kan. Nah, ini bisa seperti ini. Ini sama dengan berapa? 72 dibagi 8 berapa? 9 ya. Nah, yang n-2 dengan n-2 ini bisa kita bagi sehingga hasilnya n-1 sama dengan 9. Sehingga kita dapat n adalah 9 tambah 1 atau sama dengan 10. Oke, nomor 7 ada soal seperti ini. Bentuk sederhana dari 1 dikali 1 faktorial ditambah 2 dikali 2 faktorial tambah 3 dikali 3 faktorial sampai 2012 dikali 2012 faktorial. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini kita ada triknya ya. Pertama-tama angka 1 ini kita ubah menjadi 2 dikurangi 1. Jadi itu dulu yang kita rubah. Begitupun yang 2 ini, berarti jadi 3 dikurangi 1. Ini juga tetap 2 faktorial, begitupun 3 menjadi 4 dikurangi 1. 3 faktorial tetap, 4 juga sama, menjadi 5 dikurangi 1.
ini tetap 4 faktorial. Nah, dan seterusnya sampai sama 2011 itu menjadi 2012 dikurangi 1 dikali 2011 tetap. Nah, sampai ke 2012 berarti 2013 dikurangi 1 dikali 2012. Nah, ini ya. Bagaimana sekarang? Sekarang kita akan kalikan ini masing-masing ke dalam. Ya, semuanya. Jadi menjadi seperti apa? Berarti hasilnya itu menjadi 2 dikali 1 faktorial dikurangi 1 dikali 1 faktorial berarti 1 faktorial ya tulisnya, tambah 3 dikali 2 faktorial dikurangi 1 dikali 2 faktorial, kita tulisnya 2 faktorial, tambah 4 dikali 3 faktorial dikurangi 3 faktorial, tambah 5 dikali 4 faktorial dikurangi 4 faktorial, dan seterusnya sampai 2012 dikali 2011 faktorial dikurangi 2011 faktorial, tambah lagi 2013 dikali 2012 faktorial dikurangi 2012 faktorial. Oke, sekarang kita akan membuat nih ini ya, ini kita lihat ya, saya tandain merah ini, itu akan menjadi bentuk faktorial. Apa bentuk faktorialnya? 2 dikali 1 faktorial tetap 2 faktorial ya, ini dikurangi 1 faktorial. 3 dikali 2 faktorial itu jadi 3 faktorial ya, ini tetap 2 faktorial. 4 dikali 3 faktorial itu adalah 4 faktorial, ini kurangi 3 faktorial. 5 dikali 4 faktorial adalah 5 faktorial, ini dikurangi 4 faktorial, dan seterusnya sampai nanti kita dapat 2012 faktorial dikurangi 2011 faktorial ditambah 2013 faktorial, nah ini kurang 1 ya, dikurangi 2012 faktorial. Oke, ada dong yang bisa dikurangi di sini ya. Coba kita lihat. 2 faktorial dikurangi 2 faktorial habis ya. 3 faktorial dikurangi 3 faktorial. 4 dikurangi 4 dan 5 nanti ketemu 5 gitu ya. Sampai nih ini 12 ketemu 12 dan 2011 ini juga nanti ketemu dengan 2011 sini habis. 5 ini juga nanti ketemu dengan 5 di sini habis. Jadi sisanya adalah, kita lihat sisanya apa? Nah, bersisa ini dan ini. Berarti bentuk sederhananya adalah 2013 faktorial dikurangi, nah 1 faktorial itu tadi sama dengan 1 ya, boleh kita tulis juga 1 seperti ini. Jadi bentuk sederhananya seperti ini untuk nomor 7. Oke, misalkan soal yang kayak nomor 7 saya buat lagi di sini. Oh, saya belum mengerti nih soal yang nomor 7. Oke, saya buat lagi di sini ya. Bentuk sederhana dari 2 dikali 1 faktorial ditambah 4 dikali 2 faktorial ditambah 6 dikali 3 faktorial ditambah dan seterusnya sampai 200 dikali 100 faktorial. Wah, kok beda dengan yang tadi? Ya, beda sedikit kok, tenang aja. Nah, ini sebelum kita sederhanakan boleh nih kita keluarin dulu angka 2 ya enggak? Kalau semua kita bagi 2 berarti sisanya di sini 1 dong, ya. 4 dibagi 2, sisanya 2 di sini. 6 dibagi 2 berarti sisanya 3 di sini. Dan seterusnya sampai 200 dibagi 2 100 ya. Nah, berarti kita balik lagi ke soal yang seperti tadi ya kan. Jadi soalnya tidak terlalu beda ya. Nah, sekarang kita akan sederhanakan dulu yang 1 sampai 100 ini, yang 2 ini kita biarin aja dulu. Nah, kalau dengan mengikuti cara yang tadi, berarti kan ini 2 dikurangi 1, 1 faktorial ya kan, ditambah 3 dikurangi 1 dikali 2 faktorial, ditambah 4 dikurangi 1 dikali 3 faktorial, ditambah dan seterusnya sampai 101 dikurangi 1 dikali 100 faktorial. Oke, ini berarti tinggal kita bikin 2 dikali 1 faktorial dikurangi 1 faktorial ditambah 3 dikali 2 faktorial itu akan jadi 3 faktorial ya. Ini dikurangi 2 faktorial gitu kan cara menulisnya. 4 dikali 3 faktorial jadi 4 faktorial ya, dikurangi 3 faktorial.
dan seterusnya sampai 100 dikali 100 faktorial itu berarti 101 faktorial dikurangi 100 faktorial. Oke, berarti di sini ini kan sama dengan ini ya, 2 faktorial dikurangi 2 faktorial habis, 3 faktorial dikurangi 3 faktorial habis, ini juga sama habis ya kan. Yang ini juga sama nanti habis teman-temannya di sini ya kan. Nah, sisanya adalah ini dengan ini, yaitu 101 faktorial dikurangi 1. Nah, tapi kalau untuk bentuk yang seperti ini, untuk bentuk yang ini ya, berarti jangan lupa depannya ada angka 2. 101 faktorial dikurangi 1. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kamu ada soal seperti tadi, misalnya 1 dikali 1 faktorial ditambah 2 dikali 2 faktorial sampai nanti ketemu n, angka akhirnya berapa gitu ya. Nah, itu bisa kita jumlah, yaitu sama dengan sini, sama dengannya adalah n ditambah 1 dulu ya kan, faktorial dikurangi 1. Atau dalam penulisan sigma berarti sigma i dari 1 sampai n ya. Di sini i dikali sama i faktorial. Ini deh biar nggak bingung. I faktorial itu hasilnya sama dengan n tambah 1 faktorial dikurangi 1.